Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mulai mempelajari bagaimana kita menjelaskan hasil eksperimen dari von Laue ya, eksperimen difraksi sinar X. Nah, yang pertama ini adalah the Bragg treatment ya, bagaimana Bragg ya. Bragg ini dua orang ya, sebenarnya dua orang yang merupakan satu keluarga gitu ya, bapak dan anak itu nanti. Nah, ini mengajukan suatu model yang namanya hukum Bragg yang digunakan untuk menjelaskan ya kenapa difraksi sinar X itu bisa terjadi. Nah, pada tahun 1912 ya, William eh, Henry Bragg dan William Lawrence Bragg ini bapak ya dari keluarga Bragg. Nah, anaknya ini yang hurufnya L ya, si Lawrence. Ini dua keluarga ya, satu keluarga ini, bapak dan anak, dan mereka bersama-sama itu bekerja sama-sama orang fisika eksperimen, dan mereka sama-sama meraih Nobel berdasarkan hasil pengajuan modelnya ini. Nah, mengajukan suatu model untuk menjelaskan difraksi sinar X secara sederhana. Nah, mereka menganggap bahwa kristal dapat dijelaskan sebagai serangkaian bidang-bidang sejajar gitu ya. Nah, arah dari berkas yang terdifraksi ya kemudian digambarkan sebagai sinar X yang terpantul oleh bidang-bidang yang sejajar tadi ya. Bidang-bidang paralel atau bidang-bidang sejajar di mana yang terpantul itu merupakan hasil difraksi yang bersifat konstruktif ya. Jadi sinar X yang terpantul itu merupakan hasil difraksi yang bersifat konstruktif. Nah, maka asumsi ini yaitu timbul masalah yang muncul itu adalah anggapan difraksi sinar X itu diubah menjadi penjelasan pemantulan sinar X pada bidang-bidang yang sejajar atau bidang-bidang paralel atom-atom di dalam kristal. Nah, oleh karena itu istilah difraksi dan pemantulan itu dianggap sama dalam penjelasan Bragg. Nah, berdasarkan anggapan dasar ini, Bragg berhasil menurunkan persamaan matematis sederhana yang mampu menjelaskan kondisi terbentuknya refleksi Bragg. Ya, yang bisa digunakan untuk menjelaskan difraksi sinar X. Nah, deskripsi ini dikenal sebagai hukum Bragg. Baik, untuk menurunkan hukum Bragg, perhatikan serangkaian bidang paralel atom-atom. Jadi misalkan eh, kristal itu dianggap sebagai susunan atom-atom ya yang membentuk bidang-bidang paralel ya. Nah, bidang-bidang ini jaraknya adalah D yang memiliki indeks Miller yang identik HKL. Ya, jadi bidang-bidang sejajar ini itu merupakan salah satu orientasi kristal ya, yang pada indeks HKL tertentu. Nah, misalkan berkas sinar X ya, beberapa berkas sinar X, yang ada dua berkas. Berkas sinar X dengan panjang gelombang lambda datang ke salah satu atom pada satu bidang kristal ya, membentuk sudut theta pada bidang ini. Jadi sinar datangnya ini membentuk sudut theta dengan bidang kristal ini. Nah, misalkan sinar 1 dan 2 menumpuk bidang seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.2. Nah, karena dia menembak atom di dalam kristal, maka atom ini akan memantulkan ya sinar X yang datang
Ya, berdasarkan hukum pemantulan ya sudut pantulan ini juga sama dengan theta. Nah, di sini ya, di sini PL, PL dan PM ini adalah garis yang tegak lurus dengan kedua berkas sinar. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Sinar satu ini dia langsung menembak di titik P. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan garis PL, nah sinar kedua dia nggak langsung ke titik Q, ya ke titik atom, dia harus melewati LQ dulu, ya nggak. Kemudian sinar satu juga langsung terpantul, sedangkan kalau sinar kedua ini nggak langsung terpantul, dia harus melewati QM, ya melewati QM dulu itu. Nah, kalau misalkan sinar satu kan dia langsung terpantul. Nah, oleh karena itu di sini terdapat perbedaan lintasan LQM, ya antara sinar 2 dan sinar satu. Nah, jadi LQM ini adalah eh, lintasan yang ditempuh oleh sinar 2. Ya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di sini sinar 2 ini menempuh lintasan yang lebih panjang daripada sinar satu. Nah, kita perhatikan segitiga PLQ ya. Nah, kita perhatikan segitiga PLQ siku-siku di L. Nah, saya gambarkan di sini ya. Saya pindah di sini segitiga PLQ. Nah, siku-siku di L. Di mana PQ ini adalah jarak antar bidang yaitu D. PQ. Ini adalah D. Nah, kita mau mencari PL. Ya, misalkan PL. Nah, kemudian sudut theta ini LPQ. Jadi sudut theta ini adalah sudut di sini. Nah, kalau kita ingin mencari sin theta, ya, sorry, kita mau mencari QL bukan PL ya, mencari QL, LQ. Nah, kita kalau mencari sin theta, nah sin theta sama dengan depannya adalah LQ, ya, kemudian miringnya adalah D, ya kan? Gampang. Oleh karena itu di sini LQ itu sama dengan D sin theta. Nah, kalau dilihat LQ dengan QM ini sama ya, karena tetanya ini sama. Oleh karena itu di sini LQ sama dengan QM sama dengan D sin theta. Oleh karena itu beda lintasan antara sinar 2 dan sinar satu adalah 2D sin theta. Ya. Nah, karena diasumsikan tadi diasumsikan bahwa hukum Bragg ini itu terbentuk konstruktif. Mana tadi? Ya, ini difraksi yang bersifat konstruktif. Jadi antara sinar satu dan sinar 2, sinar pantul satu dan sinar pantul 2 itu akan menghasilkan puncak ya yang bersifat difraksi konstruktif. Oleh karena itu, ya karena diasumsikan sinar pantul merupakan berkasnya terdifraksi konstruktif, maka beda lintasannya itu pasti merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang lambda. Ya, jadi konsep dasar dari difraksi itu kan ketika konstruktif itu kan sama dengan n lambda, ya kan? Nah, itu akan menghasilkan difraksi yang konstruktif di mana n ini adalah bilangan bulat ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Persamaan 2.1 adalah ini yang merupakan yang ditemukan yang disampaikan oleh Bragg. Nah, persamaan 2.1 ini merupakan hukum Bragg. Nah, persamaan 2.1 ini, hukum Bragg ini akan menjelaskan nilai D, nilai theta, nilai lambda, dan nilai N yang memenuhi hukum Bragg yang menyebabkan terjadinya difraksi Bragg. Pada persamaan 2.1 N merupakan orde difraksi yang terjadi
untuk n sama dengan 0 difraksi orde ke 0 pada theta sama dengan 0. Ini sulit diamati theta sama dengan 0 karena sinar X yang terpantul sama arahnya dengan sinar datang. Pada suatu nilai D dan lambda, itu semakin besar orde difraksi, maka semakin besar sudut simpangan theta. Ya, jadi eh, kalau dilihat dari gambar yang ilustrasi yang ini ya, nah semakin N-nya itu besar, N1, N2, N3, N4 ini sudut apanya ini simpangannya itu akan semakin besar seperti itu ya. Nah, difraksi pada N sama dengan 1, 2, dan 3 berturut-turut merupakan difraksi orde pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, intensitas berkas sinar X yang terpantul itu semakin menurun ketika ordenya itu semakin besar. Nah, ordenya semakin besar, nanti simpangannya itu juga akan semakin jauh. Nah, orde yang mungkin terjadi dapat ditentukan di mana nilai sin theta itu tidak boleh lebih dari 1. Ya. Oleh karena itu di sini sin theta itu harus kurang dari sama dengan 1. Padahal tadi kan hukum break itu 2D sin 2D sin theta ya sama dengan n lambda ya. Jadi di sini kalau dicari sin tetanya itu sama dengan n lambda per 2D atau lambda per D lah nilai variabelnya. Jadi nilai n lambda per 2D ini harus kurang dari sama dengan 1 supaya sin tetanya ini memenuhi syarat matematika. Oleh karena itu pembagian lambda dengan D ini juga tidak boleh lebih dari 1. Nah, supaya pembagian lambda dengan D ini tidak lebih dari 1, ya, maka lambda ini harus lebih kecil dari D. Karena kalau lambda ini lebih besar dari D, maka lambda akan menghasilkan nilai sin theta yang lebih dari 1 dan itu tidak sesuai dengan syarat di matematika. Nah, misalkan D-nya ini adalah 10 pangkat min 10 ya, merupakan dimensi kristal. Nah, panjang gelombang sinar X yang digunakan untuk menghasilkan difraksi Bragg itu harus sekitar 1 angstrom. Nah, orde 1 angstrom ini merupakan spektrum gelombang sinar X. Nah, oleh karena itu di sini terbukti bahwa sinar X itu sinar X bisa terdifraksi pada orde dimensi kristal. Baik, seperti itu terkait dengan hukum Bragg ya 2D sin theta n lambda dan sudah kita pahami ya bagaimana cara menurunkan ini. Nah, penting untuk diingat ya persamaan 2.1 ini karena ini yang akan menjadi dasar kita untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nah, selain penjelasan Bragg nanti yang kedua adalah penjelasan von Laue yang melakukan eksperimen Laue tadi itu ya pada kisi kristal tunggal. Ya, agak berbeda tetapi bersesuaian antara Bragg dengan Laue. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.